Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang atas limpahan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumahnya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masih diberikan nikmat iman. Kita masih dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bertauhid dan berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Tak lupa juga sebagaimana Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami ucapkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di siang hari ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Ikhlas, kemudian kepada teman-teman dari Faslih dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan atau dan tidak saya ketahui, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mereka dan Allah Maha membalas kebaikan-kebaikan mereka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Buku kecil yang ada di tangan Anda adalah sebuah buku ringkas, namun sangat bermanfaat sekali, terutama bagi orang-orang yang baru mengenal manhaj salaf. Istilahnya kalau bahasa kita baru berhijrah. Baik berhijrahnya itu dari maksiat menuju taat, dulunya pelaku maksiat kemudian menjadi orang yang taat, mendekatkan diri kepada Allah, atau bertobat dari kafir kemudian menjadi mu'allaf, menjadi seorang muslim, atau bertobat dulunya ahli bid'ah kemudian bertobat menjadi ahlus sunnah, meniti jalannya para as-salaf. Maka buku yang ringkas ini sangat bermanfaat untuk mengokohkan mereka agar mereka senantiasa ats-tsabat 'alal manhajis salafi, untuk mereka tetap tegar, tetap kokoh di atas manhaj yang hak ini. Ya, karena fenomena-fenomena yang ada, banyak di antara orang-orang yang katanya hijrah, katanya meniti manhaj salaf, namun hanya dalam hitungan waktu yang singkat, hitungan hari mungkin, hitungan bulan, hanya dalam waktu yang singkat, yatasaqatun, mereka berguguran, mereka berjatuhan. Dan ini fenomena-fenomena yang nyata kita saksikan jamaah.
Meskipun demikian, buku ini bukan berarti tidak berguna bagi orang yang sudah lama ngaji sunnah, yang sudah lama ngaji manhaj salaf, yang meniti jalannya para salaf, yang sudah bertahun-tahun ngaji. Bukan berarti buku ini nggak berguna, tidak. Buku ini tetap bermanfaat untuk mengokohkan kita di atas akidah yang hak ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Buku kecil ini diterjemahkan dari sebuah kutaib yang berjudul Al-Wasaya As-Saniyah Littaibina Ilas Salafiyah, yaitu wasiat-wasiat yang berharga bagi orang-orang yang bertaubat menuju salafiyah, bertaubat menuju manhaj salaf. Ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad Asy-Syihi dan diberikan rekomendasi atau murajaah, dikoreksi oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dan juga oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi hafizahumallahu ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Buku ini diterjemahkan oleh guru kami Al-Ustadz Al-Fadil Abdurrahman Thayyib hafizahullahu ta'ala sekitar tahun 2005. Buku ini sudah diterjemahkan oleh beliau dan sudah banyak tersebar mungkin di internet, di situs beliau, mungkin insya Allah ada abdurrahmanthayyib.com, atau dulu juga pernah dimuat di beberapa majalah-majalah terjemahan dari kitab Wasiat Emas bagi Pengikut Manhaj Salaf ini. Mungkin bagi sebagian antum sudah nggak asing dengan kitab ini karena memang sudah diterjemahkan sudah lama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada poin pembahasan. Setelah beliau memulai muqaddimah di halaman yang pertama, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, sampai pada halaman yang ketiga, beliau mengatakan, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia atas nikmatnya yang begitu banyak yang diberikan kepada umat ini secara umum dan kepada ahlus sunnah wal jamaah secara khusus. Dialah yang telah menerangi jalan mereka sehingga mereka bisa melihat dan merasa tenang. Di sini beliau penulis menegaskan bahwa nikmat atau diberi hidayah di atas manhaj salaf itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih besar daripada nikmat-nikmat duniawi. Lebih besar nikmat kita diberi hidayah, kita diberi petunjuk di atas manhaj salaf. Itu nikmat yang besar, lebih besar daripada kita diberi rumah yang mewah, nikmat makanan yang lezat, nikmat punya kendaraan yang megah dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, ma min ni'matin an'amallahu ala abdin minal ibad a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata beliau, tidak ada suatu nikmat yang Allah berikan nikmat itu kepada hambanya, yang mana nikmat tersebut lebih besar daripada nikmat tatkala Allah mengenalkan kepada orang tersebut kalimat la ilaha illallah. Yaitu dikenalkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kalimat tauhid. Ya, makanya di paragraf yang pertama ini beliau mengingatkan tentang nikmat di atas sunnah yang nanti insya Allah juga masuk dalam wasiat beliau yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan masih di halaman yang ketiga, bagaimana mereka tidak dapat melihat dan tidak bisa merasa tenang sedangkan mereka mencari penerang atau petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh atau para pendahulu mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in yang hidup pada zaman kemuliaan. Ya, beliau menjelaskan bahwa hidayah sunnah ini adalah jalan yang menerangi mereka, membuat mereka
menjadi tenang menjalani hidup ini. Ya, Anda kalau belajar tentang akidah, ya, akidah yang sahihah, kemudian akidah itu benar-benar menghujam di dalam hati Anda, maka dia akan menjalani hidup ini meskipun pahit, namun dia merasa nikmat, merasa tenang, tidak galau, tidak stres. Itu kalau belajar akidah salaf yang sebenarnya. Ya, seorang akan merasa tenang, diterangi jalannya, karena dia meniti jalan Al-Quran As-Sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Dikala sebagian manusia menyimpang dari jalan mereka dan tidak menentu arahnya, sehingga mereka, ini orang-orang yang menyimpang ini, terfitnah dengan syubhat yang menyesatkan dan mereka tenggelam dalam syahwat. Intinya seorang yang tidak meniti manhaj salaf itu hidupnya terombang-ambing, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, ikut arus. Kemana manusia pergi, dia ikut pergi. Gak punya prinsip dalam hidupnya. Kemudian kata beliau, meskipun demikian, alhamdulillah masih banyak dari manusia yang ingin bertaubat kepada Allah dengan menelusuri jejak atau metode salafus soleh, serta lari dari kelompok-kelompok sesat dan dari syubhat-syubhat yang membuat akal dan hati mereka merasa sakit selama bertahun-tahun lamanya, serta menyia-nyiakan jerih payah mereka selama waktu yang lama tersebut. Ini tentu bagi orang-orang yang mungkin sudah lama taubat, sudah lama ingin mencari kebenaran, cuman ternyata butuh proses sampai bertahun-tahun, tidak merasakan kedamaian di firqah A, tidak merasakan ketenangan di firqah B, tambah bingung ketika pindah ke firqah C. Terus bertahun-tahun seperti itu, baru dia menemukan manhaj salaf yang membuat hatinya tenang, membuat dia semakin mantap, yakin di atas agama ini. Yaitu ada yang sakit selama bertahun-tahun dia, kebingungan, karena pindah-pindah terus, masih mencari jati diri. Ada nggak di antara kita kayak gitu? Banyak. Nyoba ke sini, nyoba ikut-ikut kelompok sufi mungkin, ya, nyoba ikut khuruj 40 hari. Apa lagi? Nyoba ikut demo mungkin. Ada yang seperti itu, tidak merasakan kepuasan. Ya, tidak ada ketenangan di situ. Beragama bukannya malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kemudian tatkala menemukan manhaj salaf, berakidah dengan akidah salaf, di situ baru dia mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian hingga mereka pun, kata beliau, sebetulnya mengatakan dalam hati orang-orang yang bertobat ini, menemukan manhaj salaf, dia mengatakan, aku tidak ingin hizbiyah, yaitu fanatik terhadap golongan. Pokoknya organisasi ini ikut, pokoknya wis. Mau salah mau benar nggak urusan. Pokoknya kalau organisasi sudah menyatakan demikian, saya ikut. Dalam hati mereka, saya sebenarnya nggak pingin seperti ini. Sebagian di antara mereka mengatakan, wala tablighiyah wala sufiyah. Aku tidak ingin ikut jamaah tabligh dan aku tidak ingin mengikuti tasawuf atau sufi. Wala ikhwaniyah wala qutbiyah. Aku tidak menginginkan ikut al-ikhwanul muslimun dan aku tidak ingin mengikuti kelompok qutbiyah, yaitu pengikutnya Sayyid Qutb. Wala jumhuriyah wala barlamaniyah, dan aku juga tidak ingin masuk ke dalam kubangan-kubangan politik yang kotor, parlemen-parlemen yang kotor. Wa innama salafiyatun nabawiyah, tapi yang aku inginkan adalah as-salafiyah an-nabawiyah, yaitu pengikut manhaj salaf, pengikut Nabi SAW dan para sahabatnya. Kata beliau, wala syakka anna da'wata haula'i ta'ibin ilal manhajis salafi tufrihuna ma'syara ahli sunnati wal jamaah. Tidak diragukan lagi bahwa tobatnya orang-orang tadi ini
dari Ikhwani, dari Tablighi, kembalinya mereka ke manhaj salaf, mereka bertobat menuju manhaj salaf, hatinya condong kepada manhaj salaf, tidak diragukan lagi, ini fenomena yang menggembirakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fenomena yang membuat seorang Ahlus Sunnah gembira, senang melihat saudaranya kembali ke manhaj salaf, melihat saudaranya meninggalkan akidah sesatnya. Ya, senang nggak jamaah? Antum senang nggak? Ada orang yang meninggalkan kebid'ahannya, ngaji sunnah, senang kan? Nah, itu tidak diragukan lagi. Karena kata beliau, wa dzalika anna ahlas sunnati wal jamaah hum arhamun nasi bil khalqi kama hum a'rafuhum bil haqqi. Yang demikian itu karena ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling sayang kepada sesama manusia, saling merahmati kepada sesama manusia, dan mereka adalah orang yang ahlus sunnah ini selain merahmati kepada sesama manusia, mereka orang yang paling a'rafahum bil haq, orang-orang yang paling mengenal kebenaran. Ya, karena yang mereka pelajari adalah akidahnya Nabi, akidahnya para salaf, dan itulah kebenaran. Kemudian kata beliau, wa kaifa la yafrahun bi taubatit taibin. Bagaimana mereka tidak bergembira dengan taubatnya orang-orang yang bertobat? Ya, bagaimana Ahlus Sunnah tidak bergembira kalau ada saudaranya yang bertobat? Wa hum yasma'una qaula nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mendengar dan mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Kata Nabi SAW, sungguh Allah bergembira. Di sini ada penetapan sifat apa jamaah? Ada penetapan sifat apa bagi Allah? Al-farah. Nah, ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, Allah itu punya sifat gembira tanpa diserupakan dengan makhluk dan tanpa ditanyakan bagaimananya. Nah, ini pelajaran saja dari pelajaran akidah asma was sifat. Tapi Allah bergembira, sungguh Allah bergembira dengan taubat hambanya dari salah seorang kalian yang jatuh dari untanya dan dia kehilangan untanya, kemudian dia menemukannya kembali. Tahu kisah itu, orang yang kehilangan untanya? Diriwayatkan Nabi SAW menceritakan seorang yang sedang melakukan safar. Dia kehilangan unta beserta perbekalannya di tengah padang pasir yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada manusia sama sekali. Untanya lepas, hilang, tidak tahu kemana. Setelah dicari-cari nggak ketemu-ketemu, akhirnya dia putus asa sudah. Karena itu nyawanya dia itu jemaah. Unta sama perbekalannya itu nyawanya dia. Kalau itu nggak ada, kelar hidup inti. Maka dia pun tertidur di bawah pohon. Tatkala dia membuka matanya, dia menemukan unta lengkap dengan perbekalannya ada di hadapannya. Anda bisa bayangkan betapa gembiranya orang ini, betapa senangnya orang ini seakan-akan mendapatkan nyawanya kembali. Maka dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik, karena saking apa ya? Saking gembiranya. Nah, dalam hadis ini kata Nabi, Allah lebih bergembira dari orang tadi kalau ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ditetapkan sifat al-farah. Allah itu gembira. Kemudian di halaman yang ke-6, dan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa-apa untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya sendiri. Kita cinta kalau diri kita dapat hidayah, kalau diri kita mendapatkan ilmu, ya, kalau diri kita ini berjalan di atas sunnah, kita senang.
Diri kita kalau mendapatkan seperti itu kondisinya, kita senang. Nah, demikian juga kita menginginkan sebagaimana diri kita, saudara kita juga mendapatkan hal tersebut. Itu ciri seorang mukmin. Ya, yang sempurna imannya. Kadang ada sebagian orang itu saking bencinya sama musuhnya, dia mengatakan semoga dia tidak tobat ke manhaj salaf. Ya, dia nggak pingin kalau musuhnya itu mengenal manhaj salaf. Berarti kalau sudah mengenal manhaj salaf, dia ya akan dapat hidayah, kondisinya semakin baik. Nggak, mudah-mudahan dia terus terpuruk seperti itu. Nggak boleh kayak gini. Sebenci-bencinya kita dengan seseorang, ya ketika dia bertobat ke manhaj salaf, kita senang, kita gembira. Baik, kita lanjutkan, kata beliau, illa anna hadhil farha yusahibuha ba'dul huzn wal asaf ala ma nalmisuhu wa nusyahiduhu fi ahwali ba'dit taibin ila salafiyah minal ittirab wa takhabbutin bisababis syubah. Akan tetapi rasa gembira ini, yang tadi ada banyak saudara-saudara yang tobat, yang ngaji sunnah, dan kita dapati di Indonesia ini, di Jakarta, di Surabaya juga, yang ngaji sunnah semakin semarak nggak kajian-kajian sunnah ini? Ya, banyak orang-orang kalau dengar ini, kumpul-kumpul ini, ana dulu mantan ini, ana dulu mantan ini. Sering gitu nggak kalau kumpul-kumpul sama orang-orang di ini, ikhwan-ikhwan di masjid ini? Iya. Ana dulu ikut bid'ah ini, ana dulu ikut bid'ah ini. Semarak kajian sunnah, ini menggembirakan kita. Akan tetapi rasa gembira ini, kata beliau, diiringi oleh rasa sedih, duka atas apa yang kami temui dan yang kami saksikan. Maksudnya, kata penulis, pada sebagian mereka yang bertobat ke jalan salaf, kita dapati mereka ini bimbang dan bingung. Banyak yang tobat, iya, banyak yang ngaji sunnah, iya, tapi banyak yang bingung, nggak menentu arahnya. Ya, karena kata beliau, hal ini dikarenakan banyaknya syubhat yang ditebarkan oleh ahlil batil yang mengombang-ambingkan mereka ke kanan dan ke kiri, dan dengan sebab mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang baru bertobat, ya mungkin senangnya euforia ngaji-ngaji saja. Tapi ilmu yang dia dapatkan bukan ilmu yang bisa menjaga dia dari syubhat. Ilmu yang dia kaji, yang dia hadiri di masjid-masjid sunnah, kajian-kajian sunnah katanya, bukanlah jenis ilmu yang bisa memproteksi dia dari syubhat. Dan memang kalau kita melihat semaraknya kajian-kajian sunnah ini, yang semarak adalah pembahasan-pembahasan yang selain akidah dan manhaj. Sehingga orang-orang yang katanya ngaji sunnah lebih dininabobokkan dengan kajian-kajian apa? Rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Aku mencintaimu, tapi kenapa kau mencintai dia? Gitu. Itu terus. Padahal harusnya orang yang bertaubat baru mengenal manhaj salaf, apa yang pertama kali dia pelajari harusnya? Akidah, termasuk di dalamnya tauhid. Perkara-perkara yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah, itu yang terus digencar, digenjot. Iya, supaya apa? Dia memiliki mindset yang benar, dia memiliki pola pikir yang benar, tersusun manhajnya, tersusun akidahnya. Diharapkan dengan itu dia nggak akan jajan sembarangan. Tahu jajan sembarangan? Apa maksudnya? Ngaji sembarangan, mencelok sana, apa menceloknya? Hinggap sana, hinggap sini, ya. Apalagi orang-orang yang baru berhijrah dalam keadaan bingung, ngelihat semua ustadz ini modelnya sama semua stylenya. Yang ini jenggoten, yang sana juga jenggoten. Iya, yang ini cingkrang, yang sana juga cingkrang. Yang ini kalau buka kajian dengan innal hamdalillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, sama sana juga gitu. Jadi enggak punya timbangan.
Ya, nggak punya timbangan untuk membedakan hal tersebut. Kenapa? Yang dia pelajari cuman perkara-perkara yang selain akidah dan manhaj, perkara-perkara yang bukan menjadi jurang pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Ya tadi itu salah satunya ya, bukan terus semuanya. Dinina bubukkan dengan keharmonisan rumah tangga. Bukan dalam artian kita nggak boleh belajar keharmonisan rumah tangga, tidak. Tapi bukan itu prioritas. Ya, pelajari tentang keharmonisan rumah tangga, naam. Tapi jangan dijadikan sebagai prioritas. Yang terus, artinya nutrisinya sehari-hari itu adalah selain akidah. Padahal manhaj salaf, salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, makanan sehari-harinya itu akidah dan manhaj. Nah, ibarat kalau orang Indonesia ini belum dikatakan makan kalau nggak makan nasi. Iya, harus makan nasi itu. Tapi boleh nggak sesekali makan pizza? Iya, boleh nggak sesekali makan burger, kebab? Boleh. Tapi harus makan apa? Nasi. Sama kalau ngaji juga kayak gitu. Harus ngaji akidah, harus ngaji manhaj. Tapi sesekali boleh ngaji rumah tangga, masalah akhlak, masalah adab, ya, masalah fikih, ya itu prioritas selanjutnya. Ya, kita berbicara terlebih lagi yang baru bertobat, baru mengenal manhaj salaf. Kemudian juga kita dapati fenomena sebagian orang yang baru bertobat ke manhaj salaf. Apalagi kalau dari kalangan orang-orang yang dulu di dunia lamanya, dia itu punya nama yang tenar. Mantan artis, sering nongol di TV. Atau misalnya kalau dari kalangan orang-orang non-muslim, dia dulu mantan pastor. Dia dulu mantan pastor dengan gelar yang mentereng, S3 Vatikan katanya, Masya Allah. Atau mantan musisi, dulunya pemain musik, kemudian bertobat, ngaji sunnah. Ini menggembirakan kita, naam. Namun kesalahan sebagian orang, ya, yang baru bertobat ini, artis-artis ini, atau mu'alaf-mu'alaf ini, tidak diberi ruang untuk belajar akidah, belajar manhaj, namun justru dia disibukkan dengan perkara-perkara selain menuntut ilmu. Diajak jadi host. Kan gitu kan? Diajak jadi, atau dia sendiri yang ngisi kajian. Baru bertobat. Baru mengenal manhaj salaf. Tapi karena dia ini mantan artis, maka dia yang ngisi kajian, hanya sekedar untuk sharing pengalaman. Gimana dulu saya bisa bertobat, gimana dulu saya begini-begini. Nah, ini yang terjadi apa? Nggak istiqomah, balik lagi. Orang-orang seperti ini nggak istiqomah, balik lagi. Kenapa? Tidak diawali dengan mempelajari akidah dan manhaj. Nah, dan kesalahan juga dari sisi panitia-panitianya juga. Dan ikhwan-ikhwannya juga terlalu euforia kalau ada pemain band, mantan artis tobat, ikut ngaji di sebelah antum, itu sudah diajak selfie. Biasa aja. Sama seperti orang-orang, sama seperti antum, semuanya penuntut ilmu. Semuanya orang-orang yang sama-sama meniti manhaj salaf. Jangan diangkat-angkat lagi statusnya, sudah kubur dalam-dalam. Dia mau mantan pastor, mau mantan pemain band, mau mantan artis, mantan aktor, kubur dalam-dalam sudah. Samakan dia dengan kawan antum yang bukan mantan artis. Sama, semua belajar di situ. Biar dia merasa nggak menjadi orang yang spesial. Ya kan? Biar dia merasa jadi orang yang sama-sama menuntut ilmu. Nah, ini diantara kesalahan sebagian ikhwah yang menyebabkan orang-orang yang justru ingin mencari jalan menuju sunnah, malah ternyata dia tidak mendapatkan hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, oleh karena itulah aku berkeinginan untuk menulis beberapa wasiat dan seterusnya. Ya, ini beliau mulai wasiatnya di halaman yang ke-8. Kata beliau, al-wasiyatul ula,
Wasiat yang pertama, ihmadillah ala hadhihi ni'mah washkurhu 'alaiha. Wasiat pertama adalah bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukurlah, puji Allah kalau di kitab aslinya. Ihmadillah, pujilah Allah dan bersyukurlah kepadanya atas hidayah sunnah yang Allah berikan kepadamu. Ya. Kata beliau, sesungguhnya ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya. Maka bersyukurlah. Tadi ini sudah kita jelaskan, hidayah di atas sunnah itu nikmat yang agung, yang harus dilestarikan, harus dijaga. Makanya di sini beliau mengajak supaya kita menganggap hidayah sunnah ini mahal harganya. Ya. Contoh misalnya jamaah, antum punya mobil mewah. Ya. Antum tahu ini barang berharga ini, mobil mewah ini. Maka antum ingin untuk menjaga mobil mewah ini jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Bagaimana caranya? Mungkin mobilnya dikasih GPS, dikasih alarm, ya, mobilnya diplastikin terus misalnya. Karena dia tahu ini barang mahal. Maka jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan mobilnya rusak atau mobilnya hilang. Dihindari sama dia. Demikian juga hidayah sunnah ini. Itu lebih mahal daripada mobil mewah tadi. Maka jangan sampai hidayah sunnah yang sudah Anda dapatkan itu menjadi hilang atau rusak dari Anda. Dengan cara apa? Anda tidak memproteksi hidayah tersebut dengan Anda jajan sembarangan. Atau berteman dengan kawan-kawan yang buruk. Itu namanya Anda tidak menganggap hidayah itu sesuatu yang mahal. Anda menganggap itu sebagai sesuatu yang murah. Sama seperti kalau punya mobil murahan. Kira-kira kayak gitu enggak proteksinya tadi? Oh enggak. Mau berat, mau jalan di jalanan yang rusak, enggak urusan dia. Karena ini barang murahan. Tapi kalau yang bagus, barang mahal, enggak mungkin dia berani. Ya, menjalankan mobilnya di jalan-jalan yang rusak, enggak mungkin berani dia. Beresiko mobilnya rusak. Ya. Maka kita pahamkan diri kita, hidayah sunnah, hidayah tauhid, itu hidayah yang mahal. Gak bisa dibeli jamaah. Ya, kalau mobil mewah ini masih bisa dibeli dengan uang, rusak bisa diganti dengan uang, hilang masih bisa beli lagi. Bisa. Ya. Adapun hidayah ketika lepas dari seseorang, tidak bisa dia mengembalikan lagi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, maka bersyukurlah dan ingatlah berapa banyak orang yang tenggelam dalam fitnah syubhat. Dia terombang-ambing ke timur dan ke barat dan tidak tahu jalan keluarnya. Iya, kita dapati orang-orang yang tadi kita sebutkan ya masih mencari jati diri. Kita dapati mereka berganti-ganti warna. Bahkan kalau ditanya, fulan itu dia apa sih pemahamannya? Manhajnya apa? Gak tahu, gak jelas itu. Ini juga ikut, ini juga ikut, ini juga ikut. Gak jelas. Terombang-ambing dia. Gak punya prinsip dalam beragama. Berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam fitnah syahwat. Dia terbelenggu di dalamnya dan tidak tahu kapan dia akan selamat. Yang tadi fitnah syubhat, ini fitnah syahwat. Namun para ulama sepakat fitnah syubhat lebih dahsyat daripada fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu bisa dihilangkan dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, dengan belajar. Sedangkan fitnah syahwat itu dihilangkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, wahai orang yang bertobat, wahai orang yang kembali ke manhaj salaf. Ketahuilah bahwa nikmat ini hanyalah dari Allah saja. Tidak ada kekuatan dan daya upaya, melainkan dengan pertolongan dari Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Dialah yang mengasihi dan memberimu petunjuk dan tidak mewafatkan kamu dalam keadaan tenggelam dalam syubhat dan syahwat.
baginya lah segala pujian di dunia dan di akhirat. Tapi jamaah, bukunya kurang ya. Yang belakang itu yang belum dapat, sudah dapat semua. Yang belum dapat ngacung angkat tangan. Nah itu Bapak itu belum dapat. 1, 2. Oh sedikit berarti. Ada ini mungkin. Habis. Oh ya ini aja dah. Kita lanjutkan di halaman yang ke-9, kata beliau, dialah yang memberimu petunjuk dan memudahkanmu dalam menemui orang yang bisa menunjukkanmu ke jalan atau manhaj salafus soleh. Ya, kita mengenal manhaj salaf itu ditunjukkan oleh orang-orang yang bukan secara kebetulan. Memang Allah menginginkan Anda untuk mengenal orang ini supaya Anda meniti manhaj ini. Anda dipertemukan dengan fulan. Ya, jangan dianggap wah ini kebetulan ini. Ya, ini suatu hal yang tidak saya inginkan. Meskipun tidak Anda inginkan, namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan Anda mendapatkan kebaikan. Maka Anda mengenal manhaj ini. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak nikmatnya kepadaku dan kepadamu. Kata penulis, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan menghitungnya, tidak akan dapat menghitungnya karena banyaknya nikmat Allah tersebut. Wahai saudaraku yang telah bertobat, ya, janganlah kamu bersikap ujub, bangga dan terperdaya atau merasa memberi nikmat kepada Allah dengan taubatmu itu. Maksudnya jangan merasa ketika Anda sudah di atas manhaj salaf, sudah ngaji sunnah, ujub, bangga dengan dirinya sendiri. Saya ini kalau dihitung-hitung sudah 30 tahun saya ini di atas manhaj salaf. Ya. Sudah kenyang dengan kitab-kitab para ulama. Ya, enggak tahu dimakan paling kitabnya itu. Sudah kenyang dengan kitab-kitab para ulama. Ujub. Ya, seakan-akan dia bisa 30 tahun itu tetap tegar di atas manhaj salaf. Seakan-akan itu dari upayanya sendiri. Dari jerih payahnya sendiri. Enggak. Itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan itu. Jangan ujub. Makanya tadi kita katakan buku ini bukan cuma bagi yang baru belajar manhaj salaf. Tapi yang sudah bertahun-tahun ngaji sunnah, terkadang muncul sifat ujub ini. Lupa kalau Allah yang memberi dia hidayah supaya komitmen di atas sunnah selama 30 tahun tadi. Lupa dia. Seakan-akan itu karena jerih payahnya. Iya, saya ini memang 30 tahun bisa bertahan di atas manhaj salaf ini karena saya itu selektif kalau pilih teman. Ya, karena saya itu nggak suka mencelok sana, hinggap sana, jajan-jajan sini, enggak. Makanya saya bisa 30 tahun. Kau hanya melakukan sebab. Tapi kau bisa bertahan selama itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikanmu hidayah. Itu ucapanmu barusan melenceng dari manhaj salaf itu. Katanya 30 tahun sudah di atas manhaj salaf. Nah ini pernyataanmu barusan itu apa? Melenceng dari manhaj salaf. Gak ada orang yang bertahun-tahun di atas manhaj salaf ngomong seperti ucapanmu itu gak ada. Itu berarti selama 30 tahun terombang-ambing juga kau. Baik, Allah berfirman. Terus di sini beliau mengatakan yang menarik, atau merasa memberi nikmat kepada Allah dengan taubatmu itu. Jadi ada orang-orang yang menganggap kita tobat, Allah senang kan? Ya, berarti yang untung Allah. Kan kalau orang ini kan pemikirannya pendek kayak gitu kan. Kita bertobat. Katanya lallahu yafrah. Allah itu bergembira. Berarti Allah yang untung ketika saya tobat. Ya, ini tidak, Allah tidak butuh dengan tobatmu.
Allah tidak butuh kau berada di atas manhaj salaf atau berada di atas manhaj haroka, di atas ahlul bid'ah. Allah tidak butuh dengan itu semua. Allah tidak rugi kalau kalian tersesat. Allah mengatakan, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Begitu jugalah keadaanmu dahulu, lalu Allah memberimu nikmat, maka tabayyanu. Ya, telitilah. Maksudnya bahwa Allah yang memberi nikmat kepada kalian di atas jalan ini. Karena dulu kalian berada di atas kesesatan. Janganlah kamu mencela tanpa hak atau merendahkan orang lain, serta yang lagi diuji dengan apa yang Allah selamatkan dirimu darinya. Tapi di sini saya ingin Anda fokus. Di sini beliau mengatakan, jangan kamu mencela atau merendahkan orang-orang yang sedang diuji. Artinya orang-orang yang di atas kemaksiatan, sedangkan kita nggak bermaksiat seperti dia. Atau orang-orang yang di atas kebid'ahan, sedangkan kita nggak di atas kebid'ahan seperti dia. Ketika kita menyampaikan kesesatan, mewanti-wanti dari jalan kesesatan, jangan dianggap kita sedang merendahkan orang tersebut atau mencela orang tersebut. Ketika kita mentahdzir, memperingatkan dari dai-dai yang menyimpang, ya, dari dai-dai yang menyimpang, yang di atas kebid'ahan, jangan dianggap, oh berarti kita mencela orang lain. Paham maksudnya? Berarti kita mencela orang lain. Enggak. Bedakan antara kita mentazkiyah, mensucikan jalan yang sedang kita tempuh, dengan kita mencela personnya. Saya kasih permisalan. Anda berada di atas manhaj salaf. Anda meniti manhaj salaf. Kawan Anda, dia tidak meniti manhaj salaf alias dia terjatuh dalam manhaj ahlil bid'ah. Dengan berbagai macam variannya. Taib. Kalau Anda ditanya, siapa yang lebih baik? Anda atau teman Anda? Kalau Anda mengatakan Anda, saya yang lebih baik, maka berarti di sini ada muncul apa? Tazkiyatun nafs. Iya. Kemudian kalau ditanya siapa yang lebih jelek, Anda atau teman Anda mengatakan ini dia, karena dia ini manhajnya ahlil bid'ah. Berarti di situ masuk dalam ucapan beliau ini, Anda merendahkan orang lain yang sedang Allah uji dia di atas kebid'ahannya. Yang mana Anda tidak diuji seperti dia. Anda sudah diberi nikmat di atas sunnah. Lalu gimana Ustaz? Masa kita nggak boleh mengingkari kebid'ahan? Ya, maka jawabannya jamaah, bahwa yang dimaksud siapa yang lebih baik, Anda atau teman Anda yang di atas kebid'ahan, maka Anda mengatakan jalan yang saya tempuh ini lebih baik daripada jalan yang dia tempuh. Adapun orangnya belum tentu lebih baik. Paham maksudnya? Dan juga belum tentu dia lebih buruk daripada saya. Jadi yang kita pastikan baik apanya? Jalan yang ditempuh. Contoh, Anda menerapkan pola hidup sehat. Makan teratur, gak ngerokok, gak minum khamr, ya, tidur teratur, olahraga rajin, apalagi jemaah? Ya segitulah. Iya, istirahat cukup, pokoknya teratur hidupnya, nggak mau yang minyak-minyak nanti kolesterol, ya kan, nggak mau yang pokoknya gitulah. Sedangkan kawan Anda, dia tidak menerapkan pola hidup sehat. Makan itu sembarang makan dia. Nggak peduli ini makanan komposisinya apa, nggak ngurus dia. Dimakan semuanya. Yang ngerokok, jarang tidur, suka begadang. Pokoknya hidupnya gitu. Baik, ketika ditanya, Anda ketika ditanya ini, siapa yang lebih baik? Apakah Anda yang menerapkan pola hidup sehat atau teman Anda yang tidak menerapkan pola hidup sehat? Siapa yang lebih baik? Anda yang menerapkan pola hidup sehat. Berarti di sini yang Anda tazkiyah, yang Anda benarkan apanya?
pola hidup Anda, metode hidup Anda itu lebih baik daripada metode hidupnya dia yang tidak menjaga kesehatan. Loh, Anda ragu dah kalau pola hidup seperti yang tadi saya sebutkan itu pola hidup yang nggak benar? Apakah Anda ragu kalau ngerokok itu pola hidup yang tidak sehat? Ragu nggak? Enggak, yakin. Nggak sehat hidupmu itu. Ya. Tapi orang individunya bisa nggak yang menjaga pola hidup sehat ternyata setelah check up sakit-sakitan. Justru yang tidak menjaga pola hidup sehat, sehat. Bisa? Bisa. Tapi jangan gara-gara itu kemudian Anda mengatakan bahwa pola hidupnya dia lebih baik daripada saya. Pola hidupnya orang rokok ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Ternyata setelah check up, sama-sama check up ke dokter, dia lebih sehat daripada saya. Paham maksudnya jemaah? Enggak, tetap katakan pola hidup saya lebih baik daripada pola hidupnya dia. Saya enggak ngerokok, saya enggak minum khamr, tapi dia ngerokok, dia minum khamr. Pola hidupnya enggak benar. Tapi saya akui, saya ternyata tidak lebih sehat daripada dia. Mungkin? Mungkin. Nah, demikian juga antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Akidah yang saya pegang, akidah yang saya tempuh, manhaj yang saya tempuh, itu hak 100% sudah. Tanpa ada keraguan. Manhajnya Nabi, jalannya Nabi dan para sahabat, pasti benar. Sedangkan jalannya ahlul bid'ah, jalan-jalan kebid'ahan, pasti salah. Tapi terkadang orang yang berada di atas manhaj salaf, dia tidak lebih baik daripada ahlul bid'ah. Dari sisi apa? Bisa jadi ahlul bid'ah ini dia orang yang jahil, belum tahu. Ya, mungkin wallahu a'lam diampuni bid'ah-bid'ahnya. Sedangkan yang ahli sunnah ini meskipun dia di atas manhaj salaf, namun ternyata selama ini dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya enggak bersih, tidak ikhlas, maka Allah menjadikan dia lebih buruk daripada ahlul bid'ah ini. Secara individu mungkin seperti itu. Apalagi kalau dilihat dari endingnya, mungkin nggak yang di atas manhaj salaf, yang 30 tahun lebih sudah di atas manhaj salaf, mungkin nggak matinya jadi ahlul bid'ah? Mungkin. Sedangkan yang bertahun-tahun di atas kebid'ahan, mungkin nggak matinya di atas sunnah? Mungkin. Ya. Maka yang kita tegaskan di sini apanya? Jalannya. Nah, jadi tidak ada tazkiyah an-nafs. Kemudian kata beliau di halaman yang ke-10, akan tetapi pujilah Allah yang telah menyelamatkanmu dan dia tidak menimpakan kepadamu apa yang telah menimpa mereka. Dan katakanlah jika kamu melihat orang yang lagi ditimpa musibah, artinya orang yang lagi terfitnah dengan syubhat, orang yang terombang-ambing dengan syubhat. Atau Anda melihat ada orang yang terombang-ambing dengan syahwat, yang Anda bersyukur, alhamdulillah saya nggak kayak dia. Pernah nggak ngelihat kayak gitu? Anda bersyukur, alhamdulillah saya nggak dijadikan oleh Allah seperti dia. Bersyukur. Maka ucapkan doa yang diajarkan Nabi SAW, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan aku dari apa-apa yang menimpa dirimu, baik syubhat ataupun syahwat. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutamakanku dari kebanyakan manusia yang ada. Artinya memberikan hidayah, sedangkan manusia tidak diberi hidayah sebagaimana Allah memberiku hidayah. Berlemah lembut dan sayangilah mereka, serta berharaplah agar mereka mendapat apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kebaikan dan petunjuk. Nah, kalau ada saudara kita yang masih terombang-ambing di atas syubhat, di atas kebid'ahan, penyimpangan, maka sayangi mereka, rangkul mereka, ajak mereka, dakwai mereka, karena mereka sejatinya masih awam, belum paham tentang mana yang hak dan mana yang batil.
hanya ikut-ikutan saja. Ketahuilah, semoga Allah memberimu taufik bahwa harus bagimu untuk menelusuri sebab-sebab yang bisa membantu dalam memperbaiki taubatmu dengan giat serta bersungguh-sungguh, ikhlas dan jujur. Baik, kemudian wasiat yang kedua. Talabul ilmi asasun fi tashihi taubatika. Menuntut ilmu adalah pondasi dalam memperbaiki taubatmu. Ya, orang tobat itu bukan cuma sekedar penampilan, ngikut manhaj salaf bukan sekedar penampilan. Ya, akan tetapi manhaj salaf selalu menyibukkan diri dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu, belajar, terutama yang berkaitan dengan akidah dan manhaj. Ya. Tidak seperti ahli bid'ah disibukkan dengan politik, disibukkan dengan perkara-perkara ya, duniawi. Masalah-masalah politik disibukkan dengan fikih waqi katanya. Untuk melihat realita umat kekinian bagaimana. Kemudian dibahas di kajian-kajian. Cina sedang membuat proyek ini. Ngapain gitu dibahas di masjid? Rusia sekarang sudah bersiap-siap. Ya, Ukraina menyiapkan ini. Nanti jadi reporter di TV. Iya, jangan jadi ustadz di masjid. Itu orang-orang harokiyah seperti itu. Dibungkus dengan bungkus ilmiah namanya fikih waqi, fikih realita. Umat harus melek apa yang sedang direncanakan orang kafir sekarang. Ditanya tentang apa itu tauhid rububiyah, apa tauhid uluhiyah, apa tauhid asma wa sifat, wallahu a'lam. Tapi kalau ditanya tentang apa rencana Vladimir Putin sekarang, lancar. Ya, Putin sedang merencanakan ini. Ya, ini musibah. Manhaj salaf menyibukkan diri dengan ilmu, terutama yang baru bertobat. Kata beliau, ilmu adalah pondasi dalam memperbaiki tobatmu. Yang demikian itu karena dua perkara. Pertama, syubhat itu kebanyakan menempel di relung hati dan akalmu. Jika Anda tidak menghilangkannya dengan ilmu yang bermanfaat, maka Anda akan senantiasa dibayangi oleh syubhat tersebut dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keadaan Anda. Ya, syubhat itu bisa bikin kita itu nggak bisa tidur, mikiri terus, masa iya sih? Iya, masa apa yang diucapkannya itu benar? Berarti selama ini yang saya yakini salah dong. Ya, antum pernah tak kasih syubhat? Hah? Tak kasih syubhat ya? Tapi nanti tak bantah sendiri. Jangan khawatir. Kita meyakini semua bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ditegaskan dalam hadits Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Anda sudah meyakini ini dari dulu kan? Ya, nggak ada keraguan, tak kasih keraguan. Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman. Ya, akan turun Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Berarti kalau Nabi Isa turun, maka ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka berarti Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan nabi yang terakhir, karena masih ada nabi siapa yang muncul? Isa alaihissalam. Maka Anda punya dua pilihan. Anda menolak Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, atau Anda menolak Nabi Isa turun lagi. Pilih yang mana sudah? Nah, bingung, pulang ke rumah apa ya? Ya. Jawabannya apa jemaah? Kenapa? Ada hadiahnya. Jangan khawatir. Kenapa? Nabi Isa belum meninggal. Iya, memang Nabi Isa belum meninggal. Cuman kenapa kok Nabi Isa turun lagi? Dalam artian bagaimana menjamakkan antara Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, dengan akidah bahwa Nabi Isa turun lagi. Kita mau dua-duanya ini kan? Mau nggak? Kita mau menetapkan dua-duanya. Nabi Muhammad Nabi terakhir,
Sekaligus kita tetapkan Nabi Isa turun, cuman kok kayaknya nggak match ini. Iya. Padahal sebelum dapat syubhat, kita imani itu. Tapi setelah dapat syubhat, kita mikir, iya, berarti harus ngalah salah satu ini. Iya. Ini hadiahnya apa Bang Ded? Bebas ya, pasti milih ini nanti. Tafadhol. Naam, Nabi Isa turun ke muka bumi ini bukan sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Antum mau muk ya? Ya. Tafadhol. Tapi nanti aja ya ditaruh situ aja. Nanti setelah kajian baru diambil. Tapi yang dimaksud tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah tidak ada lagi manusia yang diangkat oleh Allah menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Isa ini pengangkatannya itu kapan? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, selesai. Ketika Anda punya ilmu, maka syubhat itu tidak akan menempel hilang. Nah, makanya orang yang baru bertobat harus dia sibukkan diri dengan belajar. Dan ilmu-ilmu seperti ini hanya didapatkan dalam pelajaran apa? Akidah dan manhaj. Itu yang bisa membuat seseorang menyimpang dari manhaj salaf. Tapi kalau masalah rumah tangga, beda nggak sih antara rumah tangga kita sama rumah tangganya ahlul bid'ah? Ya kurang lebih sama lah. Apakah kalau ahlul bid'ah itu konsep rumah tangganya suami yang nyusui anak, istri yang cari nafkah? Apa gitu konsepnya ahlul bid'ah? Sama kan, suami yang cari nafkah, istri yang ngurus anak di rumah. Nah, kemudian kata beliau, jika Anda, jika Anda tidak menghilangkannya dengan ilmu yang bermanfaat, maka Anda akan senantiasa dibayangi oleh syubhat tersebut dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keadaan Anda. Bahkan dalam aktivitas dakwah Anda. Sebagaimana ini adalah fakta dari kebanyakan manusia yang melompat dari tobat langsung berdakwah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Baru tobat langsung lompat jadi ustadz. Ada nggak gitu jamaah? Ada. Habis jadi ustadz, balik lagi kepada kebiasaan lamanya. Nah, mereka menyeru kepada dakwah salafiyah tapi dicampuri dengan syubhatnya ikhwanul muslimin yang menyeru kepada persatuan, ya, ukhuwah, tapi ukhuwah di atas kebatilan. Casingnya salafi namun hakikatnya ikhwani. Ada orang-orang seperti itu karena ngelihat dai-dai ahlil bid'ah ini, karena ngelihat semarak kajian sunnah, sini sunnah. Ya mau nggak mau mereka harus berpenampilan menampakkan diri sebagai ahlus sunnah, menampakkan diri sebagai salafiyin, sebagai seorang yang di atas manhaj salaf. Sehingga menipu sebagian orang-orang yang baru bertobat ingin ngaji sunnah, menipu mereka. Diajak demo. Diajak demo nih yang baru-baru tobat ini. Kita harus melawan rezim. Penguasa ini zolim. Yang baru tobat nggak tahu apa-apa. Ini manhaj salaf itu tegas kepada penguasa. Menampakkan kebenaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tidak diam terhadap kezaliman. Padahal kalau dia belajar akidah justru kebalikannya. Manhaj salaf keras kepada ahlil bid'ah, lemah lembut kepada penguasa. Antum kok heran gitu jamaah? Benar nggak? Nah, itu ditegaskan dalam akidah-akidah salaf. Konsepnya ahlus sunnah, manhaj salaf kepada ahlil bid'ah penyesat umat keras. Dibantah dengan bantahan yang cadas. Sedangkan kepada penguasa ketika salah, ketika menyimpang maka dinasihati dengan lemah lembut. Dan itu yang diajarkan oleh dalil-dalil. Kepada Fir'aun, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi kepada Fir'aun, penguasa. Allah mengatakan dalam surat Thaha,
idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah menuju Fir'aun. Sesungguhnya dia telah menyimpang. Ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut agar dia sadar dan kembali ke jalan Allah. Tapi ketika ahli bid'ah disifati oleh Nabi dengan sifat-sifat yang jelek. Al-Khawarij kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Ya. Dan prakteknya para salaf juga demikian. Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, maka apa yang dilakukan sama Imam Malik kepada yang bertanya itu? Jamaah, pernah dengar nggak Imam Malik ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah? Kemudian Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Kemudian setelah menjawab ini, apa yang dilakukan Imam Malik kepada yang bertanya tadi? Diusir. Ma'araka illa mubtadi'an. Tidaklah aku melihatmu kecuali kau adalah seorang ahli bid'ah. Ukhruj, keluar kau. Ada seorang penguasa, gubernur di zaman Ishaq bin Rahawai, seorang ulama salaf yang bernama Ishaq bin Rahawai. Seorang gubernur ketika itu bertanya kepada Ishaq bin Rahawai. Gubernur ini namanya Abdullah bin Thahir. Pertanyaan yang sama jenisnya dengan pertanyaan Imam Malik tadi. Kalau Imam Malik tadi tentang sifat apa? Istawa. Kalau ini Ishaq bin Rahawai ditanya tentang kaifa yanzil, bagaimana Allah turun. Sama-sama bertanya tentang kaifa, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan sikapnya Ishaq bin Rahawai ketika yang bertanya ini adalah seorang penguasa. Ishaq bin Rahawai mengatakan, a'azzallahul amir, semoga Allah memuliakan Anda wahai amir, wahai pemimpin. La yaqulu lirabbi kaifa. Gak boleh bertanya kepada Allah tentang kaifa, sifat Allah Subhanahu wa taala. Innama yanzil bila kaif. Allah itu turun tapi tanpa ditanya bagaimana turunnya. Halus ya, Mah? Iya, pakai didoain dulu loh. A'azzallahul amir. Imam Malik tadi gimana? Ma'araka illa mubtadi'an. Kau ini ahlul bid'ah, keluar kau. Ya. Ini kalau dipraktekkan sama ustadz-ustadz sekarang viral nanti. Makanya nggak ada yang berani mempraktekannya itu. Karena kalau dilihat-lihat ya ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memperkeruh gitu. Sering kan? Oh iya. Ya pingin coba nanti kapan-kapan saya coba insya Allah. Tapi nggak tega juga gitu loh. Kecuali yang saya tahu dia ini memang di atas bid'ah. Cuman kadang ada orang-orang yang awam nggak paham bertanya tapi kesannya itu seperti ya memancing. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kata beliau mereka menyeru kepada dakwah salafiyah tapi dicampuri dengan syubhat ikhwanul muslimin yang menyeru kepada persatuan atau kepada qutbiyah, pengikut Sayyid Qutb yang menyeru kepada pengkafiran kaum muslimin atau kepada sururiyah hizbiyah. Sururiyah nisbah kepada seorang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin. Ya, dia ini secara akidah itu mirip dengan kita. Kalau ditanya tentang asma, akidah asma was sifat, tentang akidah kepada hari akhir, tentang syafaat dan yang lainnya, mirip dengan kita. Bahkan orang-orang sururiyah ini, kalau di negeri kita ini, kitab-kitab akidah yang dibahas sama mereka di kajian-kajian sama dengan kitab-kitab akidah yang dibahas dengan ulama-ulama yang sama. Iya. Syarah Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. At-Ta'liq ala Syarhis Sunnah, penjelasan kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Lihat sama seperti kita kitab-kitab yang dipakai. Tapi ternyata dalam masalah menyikapi penguasa mereka jauh berbeda dengan kita. Dalam masalah bagaimana menyikapi ahlul bid'ah mereka jauh berbeda dengan manhaj salaf. Mereka mesra kepada ahlul bid'ah. Mesra kepada ahlul bid'ah.
Tapi kalau dalam masalah akidah nggak kelihatan jamaah. Bahkan kalau di negeri ini kebanyakan mereka justru dengan gelar-gelar yang mentereng, ya bahkan sebagian di antara mereka juga adalah lulusan Jamiah Islamiyah Madinah. Namun dalam masalah tadi menyimpang dari manhaj salaf. Itu dinisbatkan kepada Sururiyah, Muhammad Surur Zainal Abidin yang mirip akidahnya dengan mereka itu. Ya. Ingin saya nyebut nama organisasinya di sini, cuman janganlah. Kata mereka, kata beliau, casing atau covernya salafiyah, tapi bau dan rasanya tidak demikian, yaitu ikhwaniyah atau harokiyah. Di sini ada catatan dari Ustadz Abdurrahman Thayyib tentang fiqhul waqi' yang tadi kita singgung. Ya, harokiyah hizbiyah itu sukanya membicarakan fikih waqi'. Tadi Rusia, Putin, Zelensky, paling ini mereka. Terus diolah-olah sendiri, diramal-ramal sendiri. Nanti Vladimir Putin akan masuk Islam. Wallahu a'lam ya, mungkin kayak gitu nih narasinya itu. Ya, kemudian dia memimpin pasukan kaum muslimin melawan Dajjal dan Yahudi, gitu. Ya, mungkin prediksi-prediksi kayak gitu. Intinya mereka dapat informasi tentang fenomena berita-berita internasional yang ada, kemudian diolah sendiri dengan akalnya dan dilemparkan kepada kaum muslimin. Dianalisa sendiri dengan hawa nafsunya, kemudian dilemparkan kepada kaum muslimin. Maka dakwah mereka kepada salafiyah tercampur dengan manhaj atau metode tertentu dengan dasar syubuhat yang senantiasa menemaninya sebelum bertaubat. Yang senantiasa menemaninya tatkala sebelum bertaubat dan belum dimusnahkan. Yang ini menyeru kepada kepemimpinan dalam berdakwah. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih kepemimpinan? Sibuk ngurusi politik, bikin partai, ya, masuk ke parlemen, yang lain menghancur leburkan sebagian pokok manhaj salafi dengan alasan hal tersebut, yakni membantah atau mentahdzir penyimpangan, menyebabkan kerasnya hati atau memutuskan hubungan persaudaraan. Ya, berkaitan dengan tahdzir, Ahlussunnah pertengahan tidak seperti kubu yang menyikapi tahdzir secara berlebihan, dan tidak pula kubu yang anti dengan tahdzir. Ahlussunnah senantiasa pertengahan sebagaimana ciri khasnya. Ada kubu yang terlalu berlebihan dalam masalah tahdzir. Sampai pada perkara-perkara yang tidak esensial, mereka lebih-lebihkan. Iya, sampai pada perkara-perkara yang tidak esensial, mereka lebih-lebihkan. Ada juga orang-orang yang anti sama tahdzir. Udahlah, nggak usah tahdzir-tahdziran, nggak usah ikut ini, nggak usah ikut ini, nggak usah ikut tahdzir ini, kita belajar saja. Ya, artinya dia meniadakan yang namanya mentahdzir penyimpangan. Memperingatkan manusia dari penyimpangan ditiadakan sama dia. Sibukkan diri dengan ilmu katanya. Loh, emang dikira ketika ulama mentahdzir fulan, ketika ada ustadz yang diperingatkan karena dia menyimpang, kalau itu memang dengan bukti, dengan hak, apakah itu bukan ilmu? Ilmu. Maka Ahlussunnah pertengahan, kalau memang tahdzir tersebut dibangun di atas bukti-bukti yang hak, ya, dibangun di atas argumentasi yang benar, maka seorang Ahlussunnah menerima tahdzir tersebut. Namun kalau kayak yang berlebihan tadi, enggak. Ya, maka pertengahan. Ada sebagian orang yang menganggap kalau membantah penyimpangan dai ini, membantah penyimpangan ustadz ini, itu bisa menyebabkan hati kita menjadi keras dan bisa menyebabkan persaudaraan kita jadi luntur. Mana yang kau dahulukan? Hatimu, persaudaraanmu, atau agama Allah subhanahu wa ta'ala? Ini agama Allah sedang disimpangkan sama orang ini. Ya, sedang diselewengkan sama orang ini dengan syubhat-syubhatnya. Kok bisa kau masih membela, memprioritaskan hatimu atau memprioritaskan persaudaraanmu dengan dia? Padahal hak Allah lebih dijunjung tinggi daripada hak yang ditahdzir tadi. Paham jemaah? Ya. Yang lain mengikrarkan pemikiran-pemikiran qutbiyah, yang lain menyeru kepada hizbiyah, yang lain lagi membawa pemikiran tahyijiyah,
Ya, tahyijiyah artinya memprovokasi rakyat untuk membenci kepada penguasa. Ya. Dan yang lain menggembar-gemborkan persatuan dengan kelompok-kelompok sesat. Ya, ukhuwah. Terus nggak apa-apa, yang ini meyakini Al-Quran itu makhluk, nggak apa-apa. Jangan ditahdzir ini. Yang satu mengatakan bahwa Allah di mana-mana, nggak apa-apa. Ayo kita bersatu, rangkul dia. Jangan disesat-sesatin. Ya, yang satu mengatakan bahwa penguasa yang ada ini sudah kafir, harus diturunkan, dilengserkan, nggak apa-apa, rangkul dia. Jangan dikata-katain dia dengan kata-kata sesat, ahli bid'ah dan yang lainnya. Ya, ukhuwah, jalin persaudaraan. Karena kalau umat Islam saling membantah ini, nanti yang tepuk tangan katanya orang kafir. Iya, saya nggak pernah lihat orang kafir tepuk tangan. Kalau ada ustadz yang memperingatkan tentang penyimpangan, orang kafir tepuk tangan nggak pernah. Justru saya curiganya dan saya yakinnya orang kafir akan tepuk tangan bergembira ketika ada kesesatan dalam kaum muslimin yang dibiarkan, yang didiamkan. Ya. Umat tidak diperingatkan bahwa ini sesat, ini menyimpang. Itu orang kafir senang. Baik, itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama tentang ilmu adalah pondasi dalam memperbaiki tobatmu. Kemudian yang kedua, ilmu itu pondasi dalam memperbaiki tobat kita disebabkan karena kadang-kadang syubhat itu mengombang-ambingkanmu, lalu merubah arahmu dalam bertaubat atau kembali ke salafiyah, sehingga Anda menjadi bingung atau Anda menyeru kepada syubhat itu, sedang Anda merasa benar, padahal itu adalah kebatilan yang jelas. Berapa banyak orang yang mengaku-ngaku salafi dan berilmu yang mempermainkan atau mengombang-ambingkan para pemuda yang baru bertobat kepada Allah. Yang demikian itu karena mereka tidak menuntut ilmu yang bermanfaat atau tidak bertanya kepada ahli ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Terutama medsos jamaah, hati-hati. Ya, benar kalau kajian secara langsung itu ngajinya cuman ngaji-ngaji sama orang-orang yang diketahui akidah dan manhajnya lurus. Tapi di medsos dia berselancar. Jajan sembarangannya itu bukan di masjid-masjid tapi di medsos. Nah, itu juga berbahaya. Ya. Maka wajib bagimu wahai orang yang bertaubat, semoga Allah memberikanmu taufik. Wajib bagimu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena hal itu dapat memperbaiki tobatmu, meluruskan jalanmu, dengannya lah, yaitu dengan ilmu itulah Anda akan selamat dari syubhat dan ketergelinciran, dan Anda akan terhindar dari jaring-jaring perangkap dengan seizin Allah dan taufiknya. Ya, ini selanjutnya beliau menyebutkan tentang dalil-dalil keutamaan ilmu. Ya, dalil tentang keutamaan ilmu. Maka langsung kita skip saja sampai di wasiat yang ketiga, halaman 19. Ini yang tadi kita sebutkan. Mulailah mempelajari prinsip-prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam teks aslinya, ibda fi ta'allumi usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahai orang yang bertobat, mulailah, ya, Anda mulai belajar itu, belajar pondasi, usul, perkara-perkara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah memberimu taufik untuk mentaatinya. Bahwa aku di sini tidak memaksudkan dengan prinsip di sini. Prinsip di sini hanya macam-macam tauhid yang 3 saja. Ya, tauhid yang 3 ini prinsip. Tapi bukan itu tok, bukan itu saja. Akan tetapi tauhid dan selainnya dari prinsip-prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah disepakati dan mereka menyelisihi ahli bid'ah dan firqah dalam hal tersebut. Artinya belajar perkara-perkara yang jadi pembeda, jurang pemisah antara Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah. Sehingga ketika ada muncul seorang dai yang baru, ya ini ada dai baru nih, ada ustadz baru nih, ya. Ketika Anda mendengar celotehannya, mendengar ucapannya,
Kalau Anda paham tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Anda sudah bisa mendeteksi ini nggak benar nih omongannya ini. Iya, ini bau-bau nggak benar ini. Oh, ini arah pemikirannya begini nih. Sudah tercium seperti itu. Iya. Tapi yang jadi masalah orang-orang nggak belajar prinsip akidah. Sehingga ketika ada seorang dai yang menyampaikan ilmu, barometernya apa? Barometernya dia berjenggot. Oh, ini salafi ini. Dia cingkrang, oh ini salafi ini. Kalau khutbah pakai innal hamdalillah, oh ini salafi ini. Ya. Enggak, harus ada barometernya. Nah, kemudian beliau memberikan contohnya seperti masalah wala wal bara, membenci dan mencintai, cinta dan loyalitas. Ya, bagaimana sikap kepada orang kafir, bagaimana sikap kepada ahli bid'ah. Nah, itu ada akidah al-wala wal bara. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada orang-orang yang kalau sama kemaksiatan kenceng luar biasa. Mengingkari kemaksiatan, mengingkari perzinahan, mengingkari khomer dan yang lainnya. Tapi tidak kita dapati dia mengingkari kebid'ahan dan kesyirikan. Bahkan melempem terhadap kebid'ahan, melempem sama kesyirikan. Kok bisa seperti itu? Karena nggak belajar prinsip. Karena dalam prinsip akidah ahli sunnah, mana yang lebih besar? Maksiat, bid'ah atau syirik? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu taunya dari mana? Dari belajar akidah, belajar prinsip-prinsip akidah. Kalau orang awam diberikan seperti itu, gak masuk akal mereka. Gak masuk dalam akal mereka. Kok bisa yang berzina, bahkan kita katakan pelaku LGBT, ya, dengan pelaku kesyirikan, mana yang lebih menjijikkan? Pelaku kesyirikan, pelaku LGBT yang masih mukmin loh ya, bukan yang kafir enggak. Kita melihat pelaku LGBT itu manusia yang menjijikkan, manusia yang kotor dan yang lainnya. Tapi terhadap pelaku kesyirikan lebih menjijikkan dia. Nah, coba ini katakan ini kepada orang awam, enggak nyambung mereka. Kok bisa ada orang yang ngalap berkah di kuburan lebih buruk daripada yang LGBT? Oh, ngawur sampean. Iya. Ini wali ini. Iya, yang bersemedi di kuburan ini wali ini. Kalau cium tangannya, oh barokah seumur hidup Anda. Wali besar ini. Kok bisa ini sampean katakan, Anda katakan lebih buruk daripada yang LGBT? Masa LGBT lebih baik daripada yang Anda katakan syiriknya ini wali ini? Gak masuk akal mereka. Kenapa? Gak belajar prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bukan berarti kita membela maksiat ya, enggak. Awas. Di sini kita katakan dua-duanya buruk. Ya, namun kalau dikomparasikan syirik yang lebih buruk. Kemudian sikap terhadap sahabat Nabi, ya, bagaimana menghormati mereka, membela mereka, bagaimana sikap kepada pemimpin kaum muslimin, bagaimana menyikapi orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa besar, sikap kepada ahli bid'ah, bagaimana membantah kebid'ahan mereka, bermuamalah dengan mereka, dan lain sebagainya dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka memasukkannya dalam kandungan kitab-kitab akidah dalam rangka menampakkan kebenaran dan menyelisihi ahli ahwa dan furqah. Jadi kitab-kitab akidah seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah oleh Imam Al-Lalikai, I'tiqad A'immati Ahlil Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili dan yang lainnya. Semua kitab-kitab akidah klasik itu adalah kesimpulan dari akidah-akidah yang ahlil bid'ah mengingkarinya. Ya, maka kalau pingin simpelnya pelajari kitab-kitab tadi. Sibukkan diri dengan mempelajari kitab-kitab akidah klasik tadi. Karena itu poin-poin para ulama yang menjadi garis pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Jamaah, kurang berapa menit? Kayaknya udah habis ya. Hah? Kenapa? 2:30 itu masih baru jamaah. Tadi kita mulai jam berapa? Jam 1. Iya bukan baru berarti. Jamaah, kita ringkas ya. Tadi wasiat ketiga. Ya, intinya wasiat ketiga adalah
memulai mempelajari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Tab kita lewati di sini. Tab wasiat yang keempat, halaman ke-30. Tab wasiat yang keempat, la ta'khudil ilma illa mimman urifa bis sunnah. Janganlah mengambil ilmu kecuali dari ulama ahlus sunnah, dari orang-orang yang Anda ketahui di atas sunnah dia. Ya. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya kata beliau, ilmu itu adalah agama, bagian dari agama itu sendiri. Maka lihatlah, selektiflah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Imam Ibnu Sirin juga mengatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayundar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum wa yundar ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Kata beliau, mereka yaitu para salafus soleh dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang isnad, tentang sanad. Kau dapat ucapan ini dari siapa? Ya. Apa? Sebutkan mata rantainya. Dulu para salaf ketika mendengar hadis Nabi SAW langsung mereka terima. Qala Rasulullah SAW, langsung mereka terima. Ya. Tapi kata beliau, ketika terjadi fitnah, apa yang fitnah di sini yang dimaksud? Bukan cuma kerusakan. Dipancing hadiah dulu mungkin. Apa fitnah yang dimaksud di sini? Hadis palsu, kurang lebih spesifik lagi. Tapi ya benar, salah satu maknanya hadis palsu. Fitnah yang dimaksud di sini adalah munculnya ahlil bid'ah. Muncul kebid'ahan karena dulu pasca wafatnya Nabi SAW sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan belum muncul kebid'ahan secara luas. Baru ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, itu seperti pintu yang terdobrak, masuk semua bid'ah-bid'ah di situ. Ya, muncul Qadariyah, muncul Jahmiyah, muncul Syiah, muncul Khawarij. Ya. Maka ketika muncul orang-orang seperti ini, para salafus soleh ketika mendengar hadis Nabi SAW, mereka mengatakan, sammu lana rijalakum. Bentar. Coba sebutkan siapa perawi kalian. Siapa guru-guru kalian. Ya. Kau dapat hadis ini dari siapa? Terus gurumu itu dapat dari siapa? Terus gurumu itu dapat dari siapa? Sebutkan sampai kepada Rasul SAW. Maka setelah dicek, diperhatikan, ternyata lalu dilihat bila dia ahlus sunnah, maka diambil hadisnya. Tapi jika dari ahlil bid'ah, maka ditolak hadisnya. Ya, maka ini menjadi patokan kita, belajar ilmu agama hanya pada orang-orang yang kita ketahui dia dikenal akidahnya sehat, ya, manhajnya sehat, tidak memiliki penyimpangan-penyimpangan serius dalam beragama. Ya. Nah, Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada cabang pembahasan dari masalah ini, mengambil ilmu dari ahlus sunnah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Hilyat Thalibil Ilm. Wajibnya kita mengambil ilmu hanya dari ahlus sunnah, bukan hanya perkara akidah, bukan hanya perkara ibadah, bahkan sampai ilmu-ilmu yang hanya berkaitan dengan alat seperti ilmu bahasa Arab, ilmu belajar tajwid Al-Quran, baca Quran itu loh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Hilyat Thalibil Ilm, beliau tetap mewajibkan harus dari ahlus sunnah. Ya, belajar bahasa Arab harus dari ahli sunnah, nggak boleh dari ahli bid'ah. Kenapa? Karena ahli bid'ah
mereka itu pasti akan menelurkan bid'ah-bid'ahnya meskipun hanya melalui bahasa Arab. Meskipun hanya melalui belajar tajwid Al-Quran. Bisa. Makanya Imam Muhammad bin Sirin juga ketika ada dua orang ahli bid'ah yang mengatakan kepada beliau, ya Imam, ya Muhammad bin Sirin, naqra'u alaika ayatan. Wahai Muhammad bin Sirin, boleh enggak kami, ada dua orang itu, kami bacakan kepadamu 2 ayat Al-Quran. Kalau bahasa sekarang, permisi, boleh enggak kita baca 2 ayat Quran? Gitu. Numpang baca 2 ayat Quran. Kata Imam Muhammad bin Sirin, la. Dia mengatakan, au hadithan. Kalau satu hadis, la, kata Muhammad bin Sirin. La taqumanna anni aw la aquman. Kalian berdua menyingkir dariku atau aku yang menyingkir dari kalian. Pergi itu dua orang ahli bid'ah itu. Ditanya sama murid-muridnya Muhammad bin Sirin, apa masalahnya sih? Kalau orang sekarang mengatakan, kok galak banget sih. Gitu tok, gitu aja kok suruh pergi. Kan cuma baca ayat, apa salahnya? Masa kau nggak mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Kata Muhammad bin Sirin, khasyitu an yaqra'a alayya ayatan au hadithan fayuharrifaniha fayakiru dzalika fi qalbi. Aku takut kalau mereka membaca ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran, kemudian mereka menyelewengkannya. Ya, mereka menyelewengkan ayat tersebut, kemudian penyelewengan ini menancap dalam diriku. Kena syubhat dia. Itu yang aku khawatirkan. Sekelas Imam Muhammad bin Sirin takut kalau ahli bid'ah cuman baca ayat aja sudah takut. Kalau kita lebih hebat dari Muhammad bin Sirin. Jangankan baca satu ayat, 2 jam pengajiannya betah nongkrong. Mendengarkan celotehannya ahli bid'ah. Ya. Contoh misalnya jamaah. Ini anak anggap guru ngaji antum. Belajar tajwid. Kita belajar tajwid ini. Saya ajarkan bacaan Al-Quran kepada Anda dengan riwayat ini, riwayat Kisai, riwayat Warsh. Anda yang baru belajar kan nggak paham. Oh, apa itu Kisai? Kan bahasa Jawa Kisai. Dikantongi maksudnya. Gitu. Anda nggak paham ini. Saya bacakan ayat kepada Anda. Tirukan saya. Wa kallamallaha Musa taklima. Dibaca Anda. Wa kallamallaha Musa taklima. Nggak sadar. Dimasukkan apa itu? Syubhat. Ada yang tahu dari sisi mana syubhatnya dan yang benar apa, kenapa? Fadhol. Karena ini pertanyaan berat, hadiahnya muk. Ya, silakan Pak. Maf'ul maksudnya ya. Mansub ininya ya. Terus kebalik. Harusnya yang benar wa kalla. Dibaca ayatnya. Na'am wa kallamallahu Musa taklima. Na'am barakallahu fiik. Kok bisa beliau membantah hal tersebut? Saya sebagai guru ngajarkan kepada beliau tadi wa kallamallaha Musa taklima. Kok dibantah sama beliau? Kenapa kok beliau bisa membantahnya, bisa meluruskannya? Karena punya ilmu. Ya, yang nggak punya ilmu tentang hal ini, oh gitu toh. Oh ternyata gitu. Selama ini saya salah ternyata. Tapi karena beliau punya ilmu, beliau selamat dari syubhat saya barusan. Syubhat pura-pura tapi gitu. Tuh, ilmu bisa membentengi seseorang. Maka wajib belajar dari Ahlus Sunnah meskipun cuma bahasa Arab. Karena kalau tadi mengatakan wa kallamallaha Musa taklima, itu berarti dia menolak Allah berbicara. Tapi ketika dibaca wa kallamallahu Musa taklima, itu menegaskan akidah Ahlus Sunnah, Allah berbicara dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dengan suara yang didengar. Ya, dan banyak contoh-contohnya. Ya, maka belajar bahasa Arab, belajar baca Quran hanya dari
orang-orang yang di atas sunnah. Tapi jamaah, mungkin sisa-sisanya ini bisa antum baca sendiri di rumah, atau kalau saran saya silakan baca penjelasan kajian dari Al-Ustadz Abdurrahman Thayyib, ada di channel beliau, cari ketik nama judul ini, Wasiat Emas Salaf. Kalau nggak salah judulnya cuma Wasiat Emas Salaf, ada di channel resmi beliau di YouTube. Nah, itu Anda bisa simak sambil pegang kitabnya ini, langsung dari penerjemahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena ini saja belum habis, apalagi antum tanya. Ya kan? Kan gitu kan. Kalau ada waktu kan mending buat ngabisin ini daripada pertanyaan antum. Cukup ya, Mak ya? Cukup ya? Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah menetapkan kita di atas manhaj ini dan Allah menjauhkan kita dari berbagai macam syubhat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.